Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Ikhwatu iman, sahabat Kalam Pena yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah. Sampai dengan saat ini masih di bulan suci Ramadan, Allah masih memberikan limpahan karunia-Nya kepada kita semua untuk hidup menikmati suasana Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang Allah memberikan limpahan pahalanya kepada kita melalui amal soleh yang kita lakukan, mulai dari saum, sholat tarawih, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dari mulai tanggal 1 sampai nanti beres Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari Allah dan terlahir sebagai pribadi-pribadi yang muttaqin. Sahabat Kalam Pena yang dimuliakan Allah, pada kesempatan sebelumnya saya pernah menyampaikan tentang bagaimana pentingnya kita memperbanyak berdoa kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan, karena ada jaminan dari Allah, janji yang insya Allah pasti akan tepati, bahwa Allah akan mengijabah setiap doa yang orang-orang yang mau berdoa. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, kata Allah dalam Al-Baqarah 186. Nah, untuk kesempatan episode berikut ini, saya akan melanjutkan apa yang sebelumnya pernah saya sampaikan, bahwa ada kelompok manusia yang Rasul sampaikan dalam hadisnya, yang mana ketika kelompok manusia ini berdoa kepada Allah, maka kata Allah melalui Nabi dalam hadisnya, doa orang-orang ini tidak mungkin Allah tolak, alias atau sama dengan doanya pasti diijabah. Ada 3 kelompok manusia, kata Nabi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu lam turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia yang doanya lam turaddu, tidak akan pernah ditolak, da'watuhum, doa-doa mereka. Siapa mereka yang 3 kelompok manusia itu? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, al-imamul adil atau imamun adilun, adalah para pemimpin-pemimpin yang adil. Maka sahabat Kalam Pena yang dimuliakan oleh Allah, maka hari ini jikalau kita memiliki seorang pemimpin, yang pemimpin itu betul-betul menggunakan amanah kepemimpinannya dengan adil, adil terhadap umat yang dipimpinnya, adil terhadap masyarakatnya, maka jika pemimpin tersebut berdoa kepada Allah dalam sholat atau di luar sholatnya, maka kata Allah melalui Nabi Rasulullah SAW, doa pemimpin adil pasti diijabah, lam turaddu da'watuhum. Namun sayangnya, sahabat Kalam Pena yang dimuliakan Allah, hari ini banyak kita menyaksikan, mungkin sering, kebanyakan pemimpin kita jarang kita temui yang memiliki karakteristik ideal keadilan, yang memiliki karakteristik adil. Kebanyakan masyarakat datang kepada pemimpin justru malah menuntut keadilan, menuntut pemimpin itu untuk berbuat adil. Alangkah bahagianya kalau kita hari ini saksikan banyak masyarakat berbondong-bondong menemui pemimpinnya untuk memohon, meminta didoakan. Karena masyarakat misalkan tahu bahwa doanya pemimpin yang adil itu diijabah oleh Allah. Maka tentu kalau memiliki pemimpin yang adil, masyarakatnya pun akan bahagia. Kenapa? Karena doanya orang pemimpin yang adil diijabah oleh Allah. Ketika pemimpin mendoakan untuk kesejahteraan masyarakatnya, Allah pasti diijabah. Ketika pemimpin mendoakan apapun kebaikan untuk umatnya, pasti diijabah oleh Allah. Syaratnya pemimpin itu pemimpin yang adil, kata Nabi. Yang kedua, sahabat Kalam Pena yang dimuliakan Allah, doa yang lam turaddu da'watuhum yang kedua adalah da'watus shaim hatta yuftira, yaitu kita hari ini doanya setiap orang yang sedang melaksanakan saum hingga dia berbuka. Kalau hari ini kita saum mulai dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dari subuh sampai maghrib, maka di rentan waktu itu doa orang yang saum itu mustajabud doa, pasti diijabah doanya. Maka orang yang saum itu perbanyaklah berdoa, istighfar kepada Allah. Apapun yang diminta oleh yang saum, yang sedang saum, kata Nabi, lan turaddu da'watuhum, tidak mungkin ditolak doa orang yang saum itu.
Terakhir, sahabat kalampena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang tidak akan ditolak oleh Allah yaitu adalah ad-da'watul madlum. Da'watul madlum artinya doa orang yang terzalimi. Nah, hari ini kalaulah kita beribadah di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita selipkan, campurkan ibadah kita dengan perbuatan zalim kita terhadap orang lain. Kenapa? Karena bahayanya ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, maka bahayanya ketika orang zalim tersebut menjerit berdoa kepada Allah. Kata Nabi, tidak ada sekat, tidak ada jarak antara orang yang zalim, antara orang yang dizalimi dengan Allah. Doanya mustajabud doa. Dan bagi orang dizalim pun, jangan serta-merta ketika kita merasa dizalimi, maka ketika dia berdoa yang jelek-jelek, itu pun akan diijabah oleh Allah. Maka hati-hati ketika kita menjadi orang yang terzalimi, berdoalah tetap yang baik-baik, supaya Allah berikan kebaikan kepada orang yang menzalim, supaya orang tersebut disadarkan oleh Allah. Namun bagi kita yang hari ini pernah berbuat zalim, maka bersegeralah memohon maaf kepada orang yang kita zalim. Kenapa? Karena jikalau kezaliman kita sampai ke akhirat, sampai meninggal kita tidak meminta maaf, maka kedoliman kita di dunia, satu perbuatan zalim, kata Rasul, akan jadi kegelapan di hari kiamat. Ittaqu zulma, kata Rasul, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sering kita mendengarkan dari para asatid menyampaikan betapa nanti di akhirat ada orang yang bangkrut di yaumul qiyamah, bangkrut di akhirat, habis amal solehnya. Kenapa? Bukan karena tidak pernah sholat, bukan karena tidak pernah ibadah, bukan karena tidak pernah saum, tapi dia banyak sholatnya, banyak saumnya, banyak ibadahnya, tapi di sela ibadahnya dia sering berbuat zalim kepada orang, maka amal baiknya dia akan berikan kepada orang yang dia zalim selama hidup di dunia. Ketika kezalimannya amat banyak, tidak hanya satu dua orang, ratusan orang dia zalim, bahkan mungkin ratusan juta masyarakatnya dia zalim, maka bagaimana pertanggungjawaban di akhirat ketika habis amal solehnya diberikan kepada yang zalim, namun kezalimannya masih banyak, maka dosa orang yang dizalim akan ditransferkan kepada orang yang menzaliminya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Sahabat kalampena yang dimuliakan Allah, demikianlah yang patut kita ambil pelajaran dari hadis tadi. Ternyata ada 3 doa yang Allah pasti ijabah. Pertama, imaman yang adil. Yang kedua, doanya orang yang sedang saum. Dan yang ketiga adalah doanya orang yang terzalimi. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya dan menginspirasi bagi kita semua. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan salahnya murni dari kekhilafan yang menyampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.